reformasi birokrasi memasuki ruang acara. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan media dalam acara Konferensi Pers Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Sekretariat Negara Bapak Prasetyo Hadi, yang kami hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ibu Rini Widiantini, beserta dengan jajaran Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya marilah kita bersama dengarkan pernyataan pers yang akan disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara. Kepada Bapak Prasetyo Hadi, disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Menteri Pan-RB beserta dengan Bapak Wakil Menteri Pan-RB dan seluruh jajaran Kemenpan-RB, yang kami hormati Kepala BKN Prof. Sudan beserta dengan seluruh jajaran, rekan-rekan media semuanya yang hari ini berkenan hadir di kantor Kemenpan-RB. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama tentu marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan kepada kita karunia kesehatan, hidayah, sehingga sampai hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini. Dan kami juga izinkanlah sekali lagi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara-saudara kami umat muslim yang menjalankannya. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang saudara-saudara ketahui bahwa ada proses pengangkatan CASN dan untuk formasi tahun 2024 yang pemerintah dalam hal ini saya selaku Menteri Sekretaris Negara dan Ibu Menpan RB diminta oleh Bapak Presiden untuk mewakili memberikan pernyataan dan keputusan pemerintah. Jadi hari ini saudara-saudara kami ingin menyampaikan informasi yang sangat penting ya, dalam rangka menjawab dan memastikan adanya keputusan dari pemerintah terkait dengan pengangkatan calon ASN untuk formasi tahun 2024, ya, terutama bagi para calon aparatur sipil negara yang telah menunggu kepastian mengenai pengangkatan saudara-saudara sekalian. Ya, sebagaimana yang saudara ketahui, ya, beberapa waktu belakangan ini Bapak Presiden terus memberikan arahan kepada kita semua bahwa setiap kebijakan pemerintah yang diambil ya, harus terus mengutamakan kepentingan masyarakat. Ya, berkaitan dengan kebijakan penyesuaian pengangkatan calon ASN dari awal diambil untuk memastikan ya, penempatan calon ASN dan P3K ya, dapat memberikan dampak yang optimal bagi pelayanan masyarakat. Ya, serta tentunya tetap melindungi dan memastikan hak-hak calon ASN agar tetap dapat terpenuhi, ya, baik dari sisi kelancaran pengangkatan, ya, ketepatan penggajian, ya, berkaitan dengan penempatan, berkaitan dengan kesesuaian formasi, dan banyak hal lainnya. Namun demikian, ya, pemerintah terus mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dan dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan sekali lagi bahwa pemerintah tidak pernah mengabaikan aspirasi dari masyarakat. Kami terus mendengar, memahami, dan terus mempertimbangkan semua masukan-masukan tersebut. Dan pada akhirnya kami melapor kepada Bapak Presiden, dan oleh karena itu setelah menerima laporan dari Menteri Pan-RB dan seluruh jajaran, kemudian meminta kepada kami semua
seluruh jajaran untuk melakukan analisis, ya, melakukan simulasi, dan kemudian mencoba memformulasi lebih lanjut dalam rangka mencari solusi, ya, dan memungkinkan untuk melakukan percepatan proses pengangkatan calon ASN, ya. Tentu sekali lagi dengan tetap melindungi hak-hak calon ASN dan memaksimalkan dampak pelayanan bagi masyarakat, ya, maka sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden tersebut, Bapak Presiden kemudian mengambil keputusan dan telah menyetujui, ya, untuk memberikan arahan sebagai berikut. Ya. Yang pertama, pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025. Sedangkan untuk P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025. Ya. Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, masing-masing lembaga maupun masing-masing pemerintah daerah dan instansi terkait. Ya. Kedua, kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Bapak Presiden memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut, ya, agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan, sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan di poin pertama. Yang ketiga, Bapak Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN kita. Berkenaan dengan proses penerimaan P3K untuk tahun 2024 ini, ya, kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir. Ya, kami ulangi, ya, untuk proses penerimaan P3K tahun 2024 ini, ya, kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir. Sehingga diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan. Keempat, berkaitan dengan proses rekrutmen pengangkatan ASN, Bapak Presiden menekankan bahwa proses tersebut janganlah, saya ulangi, bukanlah mengenai membuka lapangan pekerjaan, ya, akan tetapi dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk itu kami meminta kepada seluruh calon ASN untuk tetap tenang dan percayalah bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam hal memenuhi hak-hak saudara sekalian. Sekali lagi, Bapak Presiden juga mengingatkan kepada kita semua bahwa menjadi ASN adalah pengabdian di dalam melayani masyarakat. Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat kepada saudara-saudara para calon ASN yang akan segera diangkat, dan marilah kita terus bertekad untuk memberikan pengabdian terbaik kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai. Dalam kesempatan ini, kami juga tidak lupa ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada Menpan RB beserta dengan seluruh jajaran, kepada Menteri Keuangan beserta dengan seluruh jajaran, kepada Kepala BKN beserta dengan seluruh jajaran, kepada pimpinan DPR, dan tentunya kepada pimpinan serta anggota Komisi 2 DPR RI, serta seluruh pihak, termasuk rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan yang terus setia menunggu kabar baik penyelesaian CASN ini, dan telah bekerja keras semuanya, seluruh pihak dalam rangka proses rekrutmen dan pengangkatan CASN tahun 2024 ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Berkenaan dengan hal-hal teknis nanti akan disampaikan oleh Menpan RB dalam kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Terima kasih. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pernyataan pers yang akan disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kepada Ibu Rini Widiantini, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Mensesnek, terima kasih. Tadi kita sudah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan arahan dari Bapak Presiden, Pak Wamen, kemudian juga Kepala BKN dan seluruh jajaran, para deputi, dan tentunya rekan-rekan media yang saya sayangi, dan alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa memberikan penjelasan kaitannya dengan CASN ya, penerimaan CASN tahun 2024. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman media, jadi saya akan menindaklanjuti yang disampaikan oleh Bapak Mensesnek bahwa pada prinsipnya pemerintah tentunya berkomitmen untuk memastikan bahwa proses pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2024 berjalan dengan baik sesuai dengan tata kelola yang pemerintahan yang baik. Alhamdulillah hari ini telah disampaikan oleh Bapak Mensesnek tentang keputusan pengangkatan CASN yang semoga akan mengurangi kekhawatiran adanya ketidakpastian pengangkatan bagi mereka yang telah lulus CASN. Nah, dengan adanya percepatan yang disampaikan oleh arahan Bapak Presiden. Tentunya tadi saya ingin menekankan bahwa pengangkatan ASN kali ini tentunya dalam rangka untuk memastikan pelayanan optimal dan manfaat yang lebih jelas kepada masyarakat. Dalam 2 minggu terakhir ini, saya dan tim terus melakukan simulasi, melakukan analisis, dan formulasi untuk mempercepat pengangkatan CASN ini dengan tetap tentunya melindungi hak-hak pelamar yang telah mengikuti dan lulus seleksi CASN. Dan saya tentunya berterima kasih atas kebijakan Bapak Presiden serta dukungan dari Bapak Mensesnek, juga dukungan dari pimpinan DPR serta dari Ketua dan pimpinan Komisi 2 serta Menteri terkait kepada Kemenpan RB dan BKN sehingga kita sampai pada keputusan ini. Agar keputusan ini bisa dipahami, Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan beberapa hal termasuk kronologi di awal. Sedari awal, pemerintah melalui Kementerian Pan RB dan BKN melakukan penyesuaian pengangkatan untuk memastikan dampak positif dan manfaat jelas bagi pelayanan masyarakat serta melindungi CASN dari berbagai resiko yang ditemui di lapangan yang dapat menyebabkan pengangkatan CASN tidak optimal. Antara lain, pertama, tanggal waktu mulai bekerja atau SPMT, surat perintah melaksanakan tugas yang dikeluarkan oleh instansi masing-masing seringkali lebih lama dari tanggal pengangkatan atau dari TMT, lebih lama daripada TMT dengan penetapan tanggal yang berbeda. TMT dilakukan dengan penetapan tanggal yang berbeda sehingga CASN harus menunggu dari mulai diangkat sampai mulai bekerja seperti pernah terjadi pada beberapa kali sebelumnya. Yang kedua adalah adanya ketidaksesuaian formasi yang diusulkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan kualifikasi tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN.
sehingga yang bersangkutan berpotensi tidak dapat masuk atau masuk formasi yang tidak tepat dan menghadapi kesulitan di dalam bekerja yang sementara ditangani melalui kebijakan seleksi tahap 2 termasuk penambahan waktu pendaftaran. Yang ketiga adalah saat ini Bapak dan Ibu sekalian baru saja terjadi perubahan organisasi kabinet dan adanya kepala daerah yang baru, tentunya ini akan memunculkan kebutuhan penyesuaian penempatan pegawai yang perlu dilakukan oleh masing-masing kementerian dan lembaga serta Pemda. Untuk itu perlu memastikan CASN mendapatkan pekerjaan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kualifikasinya. Kemudian yang terakhir ini yang juga kita hadapi bahwa ada sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang hingga saat ini masih terdapat sekitar 213 instansi yang mengusulkan penundaan pengangkatan dengan berbagai alasan dan kebutuhan. Oleh karena itu, sejak awal pemerintah telah mengambil kebijakan penyesuaian pengangkatan untuk memastikan dampak positif dan manfaat jelas bagi masyarakat serta melindungi CASN dengan menata secara komprehensif proses dan kesiapan di lapangan agar TMT dan SMPT sama formasi tepat dengan kualifikasi penempatan yang sesuai dengan dan adil dan kementerian lembaga serta Pemda lebih siap. Analisis dan koordinasi awal menunjukkan bahwa instansi bisa siap di waktu yang telah disepakati yang lalu. CPNS di Oktober 2025, P3K di Maret 2026. Ini murni karena kami ingin memperkuat dan memastikan kesiapan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah di lapangan dalam pengangkatan CASN yang harus dilaksanakan secara hati-hati dan menjamin kepastian pengangkatan. Menanggapi dinamika yang ada dan aspirasi dari masyarakat dalam 2 minggu terakhir, sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa saya dan tim PAN-RB, serta BKN, serta instansi terkait terus melakukan simulasi, analisis, dan formulasi untuk menghitung dan mempercepat pengangkatan CASN dengan tetap seoptimal mungkin melindungi hak-hak CASN. Oleh karena itu, rekan-rekan media, saya mohon maaf apabila di dalam masa 2 minggu terakhir kami belum bisa melayani permintaan diskusi di media karena memang masih fokus dan berkonsentrasi terus untuk menyiapkan solusi. Alhamdulillah kami dapat menemukan mekanisme-mekanisme percepatan dan Bapak Presiden menyambut baik upaya ini, kemudian memberikan arahan yang sangat berpihak kepada rakyat dan CASN sebagaimana yang kita dengar dari Bapak Mensesnek pada siang hari ini. Sebagaimana telah disampaikan tadi, sesuai dengan kesiapan masing-masing KL dan Pemda saat ini dalam memenuhi persyaratan dengan rincian jadwal paling lambat sebagai berikut: CPNS paling lambat Juni 2025, P3K seluruhnya paling lambat Oktober 2025. Dengan kebijakan ini tentunya pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB dan BKN sesuai arahan Bapak Presiden mempersilahkan dan akan memfasilitasi pengangkatan selama kementerian, lembaga, dan Pemda masing-masing saat ini telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan. Hal ini sudah merupakan kebijakan yang sangat optimal sesuai aspirasi yang kami terima sehingga saat ini peran aktif kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tentunya sangat dibutuhkan. Sebagai informasi, rekan-rekan media, Bapak dan Ibu sekalian, pengangkatan CASN memiliki beberapa persyaratan yang diperlukan oleh setiap kementerian, lembaga, dan Pemda. Pertama, tentunya KR harus telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang telah mendaftar dan mengikuti dan dinyatakan lulus. Bagi CPNS, instansi telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN atau dalam proses pemberkasan. Bagi P3K, instansi telah mengusulkan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK dan saat ini sedang proses pemberkasan. Instansi telah mendapatkan penerbitan NIP CPNS nomor induk P3K yang diterima P3K. Kemudian peserta telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi.
Pejabat pembina kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan sebagai ASN dan instansi telah menyiapkan anggaran yang tertuang di dalam DIPA Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, sarana prasarana instansi pemerintah untuk mengangkat CASN yang akan diangkat. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dengan pengumuman ini, seluruh kementerian lembaga dan Pemda perlu segera menindaklanjuti kebijakan ini dengan menyusun perencanaan pengangkatan CASN secara melalui simulasi dan analisis dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam pemenuhan persyaratan yang telah kami sebutkan. Kemudian segera melaporkan kesiapan ini agar difasilitasi oleh BKN agar pengangkatan ini dapat dilakukan paling lambat sesuai jadwal yang ditentukan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Saya juga ingin mengingatkan kembali sesuai dengan konferensi pers yang dilaksanakan di Kompleks DPR RI tanggal 14 Februari yang lalu, Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga non-ASN di Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Di tahun lalu juga saya sudah mengeluarkan surat edaran agar KL Pemda tetap menganggarkan pendapatan bagi tenaga non-ASN yang terdata selama proses rekrutmen ini berjalan. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media, saya ingin juga menegaskan, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, pemerintah berkomitmen untuk menjaga meritokrasi dalam manajemen ASN, sehingga kebijakan ini merupakan proses afirmasi sebagaimana afirmasi terakhir sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak arahan dari Bapak Presiden. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20, nanti setiap PPK, kepala daerah atau menteri atau kepala lembaga tidak boleh lagi melakukan rekrutmen pegawai non-ASN di instansi dengan ancaman sanksi. Demikian yang dapat disampaikan. Sekali lagi, saatnya langkah proaktif ini dari Kementerian Lembaga dan Pemda. Jadi mohon para instansi pemerintah agar secara proaktif untuk melakukan penyelesaian administrasi bagi calon ASN, mengingat kebijakan nasional yang akomodatif sudah ditetapkan. Tidak ada lagi alasan kebijakan nasional yang tidak membolehkan, dan kami akan terus mengawal proses ini agar berjalan dengan baik demi kepastian bagi CASN dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada para peserta CASN yang telah lulus yang akan segera diangkat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Mensesnek, Menteri Keuangan, pimpinan DPR, Ketua Komisi 2 dan anggota Komisi 2 DPR RI, BKN, dan Menteri Keuangan atas dukungannya dalam penyelesaian pengangkatan CASN 2024. Rekan-rekan CASN selamat mengabdi dalam memberikan pelayanan publik yang optimal dan dapat memberikan manfaat yang jelas bagi kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup ya? Saya kira cukup. Ya, tanya. Terima kasih teman-teman media. Selamat menjalankan ibadah puasa sampai nanti tiba waktunya berbuka. Cukup? Ada pertanyaan? Baik, boleh disebutkan dulu namanya siapa dari media mana? Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Dio dari cnnindonesia.com. Mungkin satu pertanyaan saja Pak Bu, ini kan masih ada rentang 3 bulan untuk CASN pengangkatan dan 7 bulan untuk CPPK diangkat gitu. Nah ini berdasarkan mungkin tadi hasil analisis dan simulasi yang dilakukan Kemenpan RB, bagaimana untuk teman-teman yang belum diangkat ini, maksudnya dalam rentang waktu sampai pengangkatan, apakah ada simulasi yang diberikan gitu, ataukah memang mereka dibiarkan tanpa pekerjaan dan tanpa penghasilan terlebih dahulu sampai pengangkatan dilakukan? Terima kasih, selamat siang. Baik, ini memang biasanya kan dalam penyelesaian untuk CASN memang ada waktu menunggu ya. Dan ini kita sudah kita percepat, jadi mungkin nanti instansi masing-masing kan juga nanti akan melakukan pemanggilan kepada calon-calon CASN. Ini kan kita menjalani bulan April, ini kan secara bertahap. Kalau mereka bisa sudah siap untuk mengangkat pada bulan April misalnya, kalau memang mereka betul-betul sudah siap kan semua tidak ada persoalan begitu ya. Tapi kalau memang mereka belum siap mengangkat, nanti instansi pemerintah mungkin bisa melakukan pemanggilan itu, memberikan orientasi dan lain sebagainya. Baik, ada lagi mungkin? Baik, cukup ya, saya kira cukup. Cukup?
Terima kasih Cukup? semuanya. Terima kasih. Selamat Baik, terima siang. kasih kami ucapkan kepada Menteri Sekretariat Negara Bapak Prasetyo Hadi bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ibu Rini Widiantini. Dengan demikian maka berakhir pula lah kegiatan konferensi pers pengangkatan calon aparatur sipil negara tahun 2024. Saya Mahardika Lukas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.